Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Suherliana, JGP Angkatan 11 Kota Kediri, akan memaparkan kesimpulan pada versi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Apakah pendidikan dan pengajaran berbeda? Pendidikan hakikatnya menuntun atau memberi tuntunan kepada anak sesuai kodrat alam dan zaman yang dimiliki agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan juga memberikan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain. Sedangkan pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak lahir dan batin. Berikut saya paparkan intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, sistem Among, kedua kodrat alam dan zaman, ketiga trikon, yang keempat pusat pendidikan, kelima menghamba pada anak, yang keenam dipekerti, yang ketujuh bermain adalah kodrat anak, dan yang terakhir trilogi kepemimpinan. Saya ulas secara ringkas. Sistem Among mendidik dengan pola momong, ngemong, menuntun, asah, asi, asu, cipta rasa, dan karsa. Kodrat alam dan zaman mendidik dengan memperhatikan minat dan bakat murid serta selaras dengan perubahan zaman. Trikon meliputi kontinu, konvergen, konsentris. Pusat pendidikan, keterlibatan tiga pihak dalam proses pengembangan serta didik, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Menghamba pada anak menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Budi pekerti, perpaduan gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan. Bermain adalah kodrat anak, mendidik dengan metode game seru, outbound yang menyenangkan sesuai kodrat anak. Trilogi kepemimpinan mencakup ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Guru kurang memahami karakteristik murid. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan hanya mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Yang ketiga, murid pasif dan motivasi belajar murid rendah. Murid memiliki daya tangkap dan tipe belajar yang sama. Kemudian yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas tertib, tenang, dan semua murid bisa memahami materi saya. Setelah mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, mengubah pikiran saya. Pembelajaran berpusat pada murid atau student center, memberi ruang sesuai kodratnya, yaitu kodrat murid merdeka belajar, merdeka mandiri, pemain, berkreasi. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, dan guru bukan satu-satunya sumber belajar. Selain itu, adanya kolaborasi dengan orang tua, murid, dan lingkungan sekitar. Kemudian pembelajaran menyeluruh mencakup cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya, mengubah perilaku, menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai dengan kodrat anak. Memberikan ruang kreativitas dan pengembangan diri murid. Guru lebih fokus dalam menggali bakat, minat, dan life skill murid. Selain itu, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait. Setelah mempelajari modul ini, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, menerapkan sistem Among, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya setempat.
Yang ketiga, merancang pembelajaran yang bermakna, interaktif, dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang keempat, menerapkan pembelajaran abad 21 mencakup berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan elaborasi. Yang kelima, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, keluarga, sekolah, masyarakat. Yang terakhir, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dan berbasis permainan sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan zaman. Berikut yang dapat saya simpulkan setelah mempelajari modul ini, antara lain, seorang pendidik menuntun bukan menuntut. Pendidikan sejatinya adalah menghambat pada anak, memfasilitasi murid dengan sepenuh hati, menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti. Jadilah pembelajar dan pembelajar yang merdeka. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam guru penggerak.